pas dia ngelihat ke arah jalan itu lagi, makin dekat tuh. Gue kebayang. Pas dia baru satu langkah maju, mau ke arah tangga, dari arah tangga ke bawah, si cewek itu udah. Sampai tahu saya kan? Widih. Iya ngerti. Keluar. Enggak, aku pengen anak ini keluar sama aku. Anehnya, saya masuk ke dalam pendopo, di dalam panggungnya lagi. Dan dalam panggung ada panggungnya lagi. Yang tadi itu? Rajanya kuntilanak nongkrong di atas pendopo. Pas dia nengok gini, ada sosok perempuan. Ini serem banget. Dia masuk ke Dapur. seret. Begitu dibuka, dek, ada suara ketawa. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo, Ya, Mas Rian, Mas Tommy, Ya Mas Adi. masih berbagi tentang cerita serem. cerita-cerita Merinding. merinding. Dalam beberapa episode, memang kita nggak pakai tema ya, kita random aja random sampai aja. punya cerita. Tapi kebanyakan selalu Mas Tommy Kiatmo, Mas Tommy Kiatmo. Ya. Ketawa lagi. Gak apa. Oke, Kiatmo, Mas Tommy. Ya. Penggalian, eksplorasi cerita serem tuh biasanya dialami sendiri atau dengar dari cerita? Kalau dialamin sendiri sudah pasti ya. Kita pasti masing-masing orang punya pengalaman horor ya. Bener. Ceritanya masing-masing dimanapun kan kita pasti ada aja kejadian gitu. Ditambah tongkrongan kita, teman kita, keluarga kita pasti juga punya cerita horornya masing-masing. Dan kebetulan saya ini punya circle atau teman lah, pertemanan tuh yang Setan semua? memang setan semua temennya. Kodam ya, bukan ya? Bukan, rame banget tuh. Rame, lagi rame kan? Rame. Sampai tadi dimintain TV ya, ngomong Iya. soal kodam ya. Ini kodamnya apa, Ki? Musang Ini udah kayak kodam dandanannya. Ya, jadi itu ya, dari tongkrongan juga. Iya, jadi memang punya pertemanan tuh yang suka sama cerita-cerita horor, terus apalagi selama beberapa tahun terakhir ini kan aku juga konten-konten horor Iya, juga. konten horor. Jadi kayak teman-teman saling berbagi cerita, terus nanya-nanya pengalaman horor. Mereka pun juga ceritain tuh pengalaman horornya apa aja. Dan dari cerita mereka tuh macam-macam, dan ada beberapa tuh yang menurutku serem banget. Cerita horor itu serem banget gitu. Nanti mungkin langsung kita sharing aja. Langsung aja ya? Langsung aja. Mumpung lagi serem nih. Mumpung lagi, ya oke, mumpung lagi serem ya. Mumpung lagi serem. Kodamnya. Kodam musang. Musang King. Mumpung lagi belum aktif ya kodamnya. Iya. Jadi pengalaman horor ini baru aku dengar tuh sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Jadi ini ada baru banget. Ini ada dua cerita karena ini dari dua orang yang berbeda. Kalau yang dua-duanya ini menurutku serem banget. Kan dari tongkrongan 5-6 orang itu menurutku dua ini ceritanya menurutku lumayan serem karena yang pertama ini kejadiannya pas dia masih SMP lah, sekitar SMP. Jadi dia tinggal sendirian, dia anak perantauan, tinggal sama kakek neneknya, dititipin lah keluarganya tuh di kampungnya di daerah Sumatera. Jadi kejadian itu pas dia kebetulan ditinggal sendirian di rumah gitu. Jadi keluarganya pada keluar kota, dia sendiri gak ikut. Namanya anak SMP kan suka apa ya, suka main gitar-gitaran lah gitu, gitar-gitar. Isi waktu ya? Isi waktu, dan kebetulan waktu itu malam dia sekitar jam 10 malam itu dia main gitar-gitarnya sendiri, asik-asik nyanyi sendiri. Sampai gak berasa dia udah mau jam 1, udah 2 jam lebih dia tuh duduk di teras depan rumah. Saking asiknya. Saking asiknya gitu, nyobain chord dulu kan, zaman dulu kan ada buku-buku Iya, buku chord gitar. kunci-kunci gitar gitu, nyobain lagu baru. Nah, dia cerita pas udah lewat jam 12 itu dia ngerasa hawanya beda di depan terasnya. Hawanya kok jadi beda, akhirnya dia berhenti main gitar.
namanya orang lagi hawanya beda tuh jadi sugesti dong. Jadi alam bawah sadar dia kayak Was-was sendiri. kayaknya ada sesuatu nih, ada yang ngawasin gue nih, dia Iya. cerita gitu. Bener-bener gue ngalamin tuh. Dan akhirnya gitar ditaro, iseng dia celingak-celinguk ke depan terasnya deket pagar. Dia ngeliat di ujung jalan. Jadi rumah dia tuh kebetulan rumah kakeknya, Jadi rumah kakeknya itu rumah tusuk sate. Oke. Jadi jalan ujung kanan kiri. Nah, itu rumah dia di situ. Dia ngeliat di jalan yang lurus, Iya, lurus lurus hadap ke rumahnya tuh. Itu dia ngeliat kayak ada cewek tapi duduk di bawah, Di aspal gitu di ya? aspal. Nah, dia lihat kok ada cewek malam-malam duduk di aspal gitu kan. Dia liatin, udah mungkin di awalnya mungkin cewek biasa. Udah dong dia berbalik arah, lanjutin lagi cengok-cengok ngeliat kayak jalan. Pas dia ngeliat ke arah jalan itu lagi, makin dekat tuh. Gua kebayang tuh duduk di bawah. Iya. Masih di bawah. Mendekat, tapi duduk. Jadi dia nggak ngelihat posisi pas jalannya, tiba-tiba udah agak Makin dekat makin ya. dekat. Dia lihat kok aneh gitu kan. Tapi dia pada saat itu ada suara ya? Iya. Lagi setting studio sebelah. Oh iya. Kirain suara apa dong? Kaget. Udah tuh dia liatin lagi yang kedua, dia masih positive thinking. Ya mungkin ada orang jatuh atau apa. Iya. Nah, akhirnya dia berbalik arah ke arah yang sama lagi, ke arah ujung jalan itu lagi. Makin dekat lagi. Makin dekat dan dia posisinya udah kayak ngesot gitu loh. Pelan-pelan gitu ngesot. Bergerak berarti ya, serok. Iya. Serok gitu. Dan suaranya tuh masih kayak ada suara seret. Seret. Itu aku merinding nih kalau aku ingat ceritanya dia lagi nih. Udah tuh. Dia kaget tuh mah. Jangan-jangan ini hantu nih. Oke. Iya. Ini penampakan nih. Wah kayaknya gue nggak aman nih kalau di teras nih. Gue masuk aja deh. Udah dong dia masuk, dikunci pintunya. Dia masih belum yang kayak overreacting gitu, masih kayak aduh serem nih gitulah. Dikunci pintunya, ditutup kordennya dan lain-lain. Dan di rumah itu kan kebetulan kalau ke atas tuh ada tangganya. Jadi pas nutup ruang tamu, ngadepnya pas langsung ke tangga. Iya, Tangganya iya, itu iya. kamarnya dia di atas. Di atas. Kamarnya dia di atas, pas dia ngunci udah segala macam dia udah ketutup semua, dia ngintip dari luar dong. Dari dalam keluar. Udah nggak ada nih. Masih ada nggak ya? Udah nggak ada. Aduh, gue jam scare nih. Gue tahu nih jam scare nih mana nih. Jadi gua jujur denger ceritanya tuh serem banget, jadi merinding banget. Terus yang satu tongkrongan itu gara-gara cerita itu kita jadi berhenti bahas cerita horor gitu loh. Pas dia nyeritain itu. Udah dong pas dia ngintip udah nggak ada nih. Terus pas dia berbalik arah masih aman. Wah kayaknya gue balik deh ke atas Tidur aja deh gitu ya. Pas dia baru satu langkah maju mau ke arah tangga, dari arah tangga ke bawah si cewek itu udah sumpah merinding. Si cewek itu udah dari atas mau turun ke bawah, kayak posisi mau turun. Kayak menyamperin dia. Itu kejadian itu dia langsung pingsan. Itu kan kejadian sekitar jam 12, during jam 12 atau jam 1. Akhirnya si keluarganya tuh pulang subuh. Udah tiba-tiba dia udah pakai apa namanya yang di Kompres. udah dikompres, terus udah tiduran di sofa ruang tamu. Udah tiba-tiba udah ada kakek neneknya udah balik. Akhirnya dia baru cerita. Kemarin diliatin. Terus ternyata kakek neneknya? Nah, kakek neneknya cerita. Ternyata. Oh, kamu ngeliat cewek ini bla bla bla. Ternyata dulu waktu si kakek ini tinggal di rumah itu udah lama kan, dari dia muda lah, dari awal menikah. Kakek nenek cerita dulu di ujung jalan situ pernah ada kejadiannya perempuan pulang kerja itu mohon maaf ketabrak truk. Anjir. Di ujung jalan itu. Makanya hancur bawahnya. Ya makanya dia kayak nyeret gitu. Nyeret badannya gitu. Ya dulu pernah ada kejadian waktu kakek itu tinggal di situ, ada perempuan muda pakai baju kerja pulang kantor gitu, ketabrak truk kejadian. Dan itu sempat heboh tuh di sekitaran situ, sempat rame, banyak yang sering diganggu. Akhirnya si teman aku ini nih yang digangguin sama si sosok itu. Sosok cewek itu ya? Cewek itu. Anjir, fix. Ini Itu mah Serem ya? Serem. Gue bayangin serem. Ngeri. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan ada yang pernah yang lihat lain, orang lain yang pernah lihat maksudnya, atau mungkin datang lagi ke situ tuh. Nah kalau kata kakeknya, warga-warga situ sih emang udah tinggal lama di situ, udah sering
Apal. Kerja pulang malam gimana ceritanya? Itu. Iya, makanya merinding banget sih dengar cerita itu. Kayak begitu dia cerita tuh langsung pikirannya tuh kebayang kalau di posisi dia tuh gimana gitu. Di rumah sendirian, malam-malam terus tiba-tiba kita mau masuk udah di dalam hantu. Ada gituan lagi. Ada gituan itu nggak kebayang sih. SMP pula gitu ya. Kan masih SMP kan ya kan? Ngeri anjir. Ngeri. Sumpah itu Parah sih. pengalaman. Semenjak itu dia nggak mau di rumah sendirian, paling anti di rumah sendirian. Mending keluar sekali Trauma. ya. Trauma pastilah. Pasti dia WhatsApp. Zaman WhatsApp atau SMS ya? SMS sih. SMS. itu. Iya, SMP. Pasti dia bilang, "Beb, ayah lagi keluar kota." Udah potong rambut langsung. Beda itu. Beda. Salah gue. Kalau itu malah dia pengen sendirian di rumah. Oke, salah. Gue salah. Maaf. Itu tadi cerita yang serem banget sih. Lagi sendirian di Tapi rumah. emang kebayang ya visualnya tusuk sate. Berarti dia kalau buka kaca atau duduk teras kan Kelihatan. jalannya panjang Jalan. itu kan. Iya. Jalan itu. Di ujung sana. Itu kalau di film-film pas dia nyeret di ujung tuh kayak ada asap-asapnya gitu ya paling kalau di visual. Iya. Visual. Kayak kabut-kabut. Kabut-kabut gitu. Anjir, langsung kebayang sih itu serem sih. Nah, itu berarti kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya kan suster ngesot. Ngesot. Hati-hati. Flashing. Pleset. Jadi kan suster ngesot. Mungkin kalian ada yang punya cerita tentang suster ngesot juga. Habis ini aku mau cerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan itu. Tapi siapa duluan yang mau cerita? Aku nggak punya. Nggak Aku seneng bagian dari tongkrongannya aja. Oh iya. Kita nongkrong asik. Ya, gue pikir tadi yang temen SMP-nya Blackout dan ditabur tepung lagi. Oh, itu mochi. Itu ada di episode yang itu. Iya. Mas Rian. Bro Rian, cerita bro. Boleh izin cerita di sini. Nggak usah izin di sini kalau cerita langsung. Bukan kantor Wes, polisi, langsung. bukan kantor polisi. Ini ya di daerah di Solo atau Klaten, bukan? Bukan, ini di daerah Ciputat. Oh, Ciputat. Ciputat. Ini cerita pengalaman saya langsung. Oh. Dalang enggak? Enggak, kebetulan saya itu diperintahkan untuk menjadi penyimping wayang, penata wayang yang kanan kiri yang panjang. Oh, itu. yang nyusun. Yang menyiapkan wayang, kan ya. Sama diminta untuk minta izin sama danyangnya situ lah. Dayang tuh maksudnya Danyang itu yang sesepuh yang ada di situ. Oke. Nah, pada saat pementasan wayang, sebelum saya ini serius. Tahu. Next time. Ini serius. Ini nggak ada tawannya kan? Nah, nggak ada tawon. Ngomongin wayang arahnya ke sana. Iya. Ini nggak ada tawon. Sebelum pementasan, saya itu bakar dupa. Ini tempatnya wah luar biasa megah mewah, di dalam panggung ada panggung. Di dalam panggung ada panggung. Iya, Gedung atau outdoor? outdoor. Di dalam panggung ada panggung. Oh. Berarti panggungnya gede. Gede. Oke. Gede. Ini nggak saya sebutin nama sanggarnya ya. Ya. Tapi ini terkenal banget di daerah Ciputat. Nah, di dalam sanggar ini ada dua patung yang sangat istilahnya Di itu kayak bisa keramat. Itu keramatnya bukan keramat untuk warga sekitar ya, tapi keramat untuk Komunitas mereka? ya untuk komunitas sanggar itu. Khususnya di patung perempuan. Dan itu ada yang nungguin. Ada yang nungguin. Namanya Nyai Sekar Arum. Nyai Sekar Arum. Nyai Sekar Arum. Nah, pas saat pementasan sebelum saya menyimping wayang, menata wayang kanan kiri itu, saya membakar dupa, minta izin sama danyangnya situ, khususnya kepada Nyai Sekar Arum, yang pada saat itu saya belum kenal sama beliau. Ya. Setelah pementasan selesai, rampung, gamelan udah dibawa pulang, wayang udah udah ditata rapi kembali di dalam kota. Kembali dalam kota. Oh, ini udah selesai? Udah selesai, posisinya udah selesai. Tiba-tiba sudah selesai. Iya, udah selesai dimasukin ke kotak. Iya. Gila dia. Terus. Itu malamnya anak asisten rumah tangganya, anak ART-nya itu dia siksen, Udah keenam. Iya. Udah keenam. kesurupan. Habis Isya sekitar jam 7:30, habis azan. Kesurupannya dia ngapain tuh? Maksudnya histeris teriak-teriak atau dia
berontak-berontak gitu. Dia pengen yang dimasukin itu ngikut sama Oh, Nyai Sekar Arum. jadi dia mau narik, mau ngajak. Iya. Oke. Maksudnya biar diambil itu Iya. nyawanya itu. Nelpon apa banyak lah dari mulai sapam, security, Sama terus- satpam security sama. Sama Ah, anjir. cuman beda penyebutan. Oh iya. Ya. Iya. Itu Ini cerita serem, please. Please stay in karakter. Iya. Stay Yang karakter. ngebanyol dia anjir. Terus. Semeriti ya. Tambahin lagi. ini serius banget. Oke. Ini buat nenangin si siapa orang yang kesurupannya ini. Yang kemasukannya Sekar Arum. Dikasih minyak ini, dikasih minyak itu, sampai mukanya dikasih minyak misik. Minyak apa? Tawon bukan? Bukan, Bukan. bukan. Enggak kan biasanya ada minyak tawon kayak gitu. Ada kan? Ada. Iya. Iya. Minyak biawa, minyak ini, minyak lidah. Minyak bulus gitu. Nah, Minyak wijen. Oke. 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 Kita bangun Ini karakternya. Bangun karakternya, serem. Oke, terus. Serius. serius. Dibalurin minyak tuh. Dia dibalurin minyak. Iya. Sampai jam 12 malam itu nggak bisa keluar. Berarti 4 jam sekitar. Ya, 4 jam setengah. Sampai di titik, kebetulan itu saya belum tidur. Jam setengah 1. Ditelepon sama Lek Kucing, namanya Lek Kucing. Itu nama panggilannya Lek Kucing. Ketahuan. Tenang di, tenang. Tenang semuanya. Karakter baru nih. Ini serem. Oke, New karakter New unlock. karakter unlock. serem. Lek kucing. Kucing. Oke, dia manggilnya keong keong gitu. Oh, oke. Lek kucing. Iya. Ini telepon saya, Mas, ini ada yang kesurupan, anaknya ART, Bude ini. Bude ini namanya. Enggak, ada namanya. Namanya anaknya Bude Bude. A gitu ya. Bude A. Oh, oke. Kesurupan. Dari kapan? Dari habis Isya, habis azan. Enggak bisa dikeluarin. Enggak. Ya wis. Di Coba kocok bisa? VC. VC. Video call. Video call. Oh, Video call. Kaget aku. Enggak tadi Maksudnya apa nih, Pet? Tadi dia bilang nggak bisa dikeluarin. Kocok bisa nggak gitu? Bukan. Apa? Video call, video. Oh, oke. VC, video call VC jangan. Kalau nggak bisa Iya. dikeluarin gimana? Video call. Oke. Nah, lihat, Bu, emang termasuk ciri-ciri orang yang kesurupan. Hah? Cirinya apa? Hah? Ada, itu nanti di belakang kamera. Oh iya oke. Jangan di sini. Iya. Ada. Bentar. Ada ciri-cirinya. Terus Adi mukanya serius. Sok serius. Gua ngebangun karakter serem. Mukanya sok serius, jangan sok serius. Oke, kita aja, ngomong gua aja. Nggak tahu sini. Mereka ketawa, mereka tuh suka ngeremehin cerita sampean. Jangan yang punya channel kasihan. Bukan ngeremehin. Masuk lucu aja gitu. Oh, lucu. PC. PC. VC. Setelah di PC, Pakai gini Mak Beb gitu. enggak. Oh. Udah. Ini, wah, masuk serem kan? Sampean tahu saya kan? Widih. Iya ngerti. Keluar. Enggak, aku pengen anak ini keluar sama dia. Maksudnya ruhnya ngikut sama Ah, dia. iya. Dibawa ke alamnya. Wah, kasihan dong. Iya. Akhirnya dikeluarin, tak azanin lah. Jajanin. Tapi lihat visian itu. Ya, keluar. Setelah saya matiin, ada bisikan. Kamu ke sana, kalau nggak ke sana anak itu bahaya. Datang Gitu. lah. Akhirnya jam 1 pagi, saya mandi itu kan. Mandi bersih-bersih. Situ ke mana, ke Ciputat. Nggak nyampe setengah jam. Bawa motor itu. Sampai sana, masih cengengesan dia. Hahaha, aku pengen anak ini ikut. Enggak, sekarang jangan itu. Maunya kamu apa? Sajen atau apa tak siapin. Karena posisi itu kan masih ada buah-buahan atau masih ada Bekas kembang-kembang panggung gitu ya. bekas panggung itu. Tak siapin beberapa. Enggak, aku pengen anak ini. Akhirnya terpaksa, Mbah, aku ngeluarin secara kasar. Dengan apa namanya, tak dorong dari ulu hati, tak tahan di dagu sini, akhirnya tak lepas secara paksa. Keluar. Tapi ya itu, setelah selesai nggak nyampe 5 menit masuk lagi. Seterusnya sampai jam 4 pagi. Wow, lo. Iya itu. Bentar, jadi Rian ini memang bisa apa? Ma Nyembuhin orang yang kesurupan. membantu orang yang gitu ya? kesurupan. Membantu bisa. Oh, bisa, Dikit-dikit lah bisa. Oh, oke.
Banyak Sampai juga jam- nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Sampai jam 4 tuh keluar masuk terus Iya. gitu. Oke. Banyak perdebatan lah di situ. Iya. Pengennya anak ini ngikut. Perdebatan tuh. Loh, ya enggak ya. Iya, iya, Oh, enggak iya. seperti itu. Setannya ngelawan. Setannya ngelawan. Banyak perlawanan lah. Perlawanan. Aku paham yang kamu ceritain. Ya. Banyak perlawanan. Akhirnya sampai di titik dia kemungkinan udah capek. Saya juga udah capek. Udah kamu sekarang keluar. Mm. Nama kamu siapa? Nyai Sekar Arom. Tak Berarti tu- yang patung itu. Nah, tak tunjuk langsung patung situ kan. Ya. Dan kebetulan banyak kucing di situ mbak, secara nggak sengaja. Oh, ya lek kucing Kucing tadi. tadi. Beda. Lek kucing. Beda. Bukan siapa? Dan anehnya saya masuk ke dalam pendopo apa di dalam panggungnya Panggung. lagi. Heeh. Dan dalam panggung ada panggungnya lagi. Yang tadi itu. Rajanya kuntilanak nongkrong di atas pendopo. Rajanya kuntilanak. Ya. Gede gitu. Oh berarti masih banyak orang dong, karena kan yang kesurupan si Mbak itu kesurupan berarti banyak Ya, orang. masih ngumpul. masih banyak orang. Ada Mas Dimas, ada Le itu. Dimas waktu itu kan telepon sama aku Ki, si Dimas. Oh, Dimas. Tadinya dia nggak bisa datang. Dimas ya kan? siapa? Bilang dong Dimas. Yang sih, itu Dimas. apa? Dimas. Dimas mereka baru kenal loh. Iya. Mas Dimas loh. Dimas mah tahu. Udah lanjut. Udah tuh aja kuntilanak duduk. Sat. Rajanya kuntilanak di atas pendopo, di atas apa namanya? Genteng itu kan. Bentar boleh divisualin dikit nggak? Raja kuntilanak Nah, itu kayak- bentuk gimana? Kan kalau kuntilanak seperti yang kita tahu perempuan, Iya. rambut panjang, baju putih. Ini Kain, nah. visualnya gimana sih Raja kuntilanak? Ya seperti kuntilanak pada umumnya, tapi dia lebih besar. Lebih besar. Dan bajunya lebih hitam sih. Kelihatan lusuh Hitam? banget itu. Oh, iya. Bajunya lusuh gitu. Kalau pertanyaan aku, kok ditanya ya? Maksud gue gini, kalau saat itu kenapa Mas Rian yakin banget itu Raja Kuntilanak? Raja bisa jadi kan dia wali atau Noah atau ST12. Iya. Lebih tepatnya ungu kuntilanak. Kan Dia masih tak takan juga. tadi kan Mas Tadi tanya, kenapa dibilang Raja Kuntilanak? Iya, Iya. kan bisa Gede. aja Karena- ratu kan. Nah, biar Ratu juga bisa. Ratu. Dua Maya bisa. Kenapa coba? Nggak tahu sih itu. Kenapa harus Raja? Hah? Kan ratu Jadwalnya mahal. pas kosong. Hah? Jadwalnya pas kosong. Rajanya pergi gitu. Ya maksudnya kalau kenapa raja kan cowok biasanya identik lelaki kan. Heeh. Kan bisa aja perempuan kan ratu gitu. Ratu kan banyak ada ratu lebah, ratu. Iya. Tak lebah lah. Ngawur Dia lagi. Segini aja disimpulkan ratunya kuntilanak. Oke. Pokoknya dia Oke. penguasa kuntilanak Ya. yang Iya. paling kuat lah ya. Yang paling kuat. Karena di belakang itu ada emang tempat ada ini rumah kosong dan Oh. angker. Bahasanya lucu. Banyak ini YouTuber yang ke sana. Oh emang sering buat konten gitu ya? Iya. Oh, kayak penelusuran, uji nyali gitu Iya. mungkin ya. Jadi meskipun ini kita bawakan dengan guyon bercanda, tapi ini pengalaman pribadi loh, Iya. ya kan? Mas Rian ngalamin sendiri. Jadi biar nggak terlalu serem gitu Panas, loh. terus panas. Iya. Terus akhirnya setelah ngeliat aja itu, Nah akhirnya setelah raja itu dia nggak berani ngedeket. Nggak tahu karena apa. Akhirnya saya azan lah di tengah panggung situ. Azan, pergi dia. Pergi. Terus saya azan di panggung yang di luar. Azan di situ, saya bakar dupa di samping pas patung Nyai Sekar Arum itu. Saya datengin lagi Nyai Sekar Arumnya itu. Udah, sekarang kamu pergi. Saya tahu maksudnya jenengan, bukan mau ngambil anak ini kan. Iya, ternyata maksudnya ada maksud lain. Oh. Yang punya sanggar ini nggak bisa ngopenin patung itu. tempatnya itu. Bukan patungnya. Oh, jadi Kayak nggak bisa ngerawat tempat ini gitu Iya. ya. Nggak dirawat. Nggak dirawat. Dia mungkin marah ya ini kok nggak wilayah gue nih nggak dirawat nih dengan Ya, baik. seandainya nggak itu proper. dirawat, Nyai Sekar Arum ini akan membantu Iya. yang punya rumah. Oh. Itu sih. Ya, Akhirnya ya tak keluarin tapi secara halus karena udah ngerti tujuannya. Tujuannya. Nah, Iya, lebih maksudnya dia. lebih nyaman dikeluarkan secara halus ketimbang Ya, kasar. kasar. keluarkan. Akhirnya ya tak bentengi dengan apa yang saya bisa. Iya. Akhirnya itu udah. Tapi di sini nggak tahu bekas apa, di sini ada bekas cakaran. penasaran. Kecakaran. Sempat tak foto. Lek kucing. Lek kucing. Enggak, beda. Cakaran kucing beda. Oh, iya betul. Cakarnya lek kucing. Itu sih. Lu tahu lu. Enggak lah, cakarnya lek kucing, dia mikirnya sampai ke situ. Tapi Bukan. memang itu ya, Mas Tony Kiatmo. Ada memang beberapa kita sebut patung atau benda-benda yang
dikeramatkan atau memang ada isiannya, suka banyak cerita dari situ kan? Tapi emang setauku kalau patung, lukisan, foto itu biasanya menjadi mediumnya dia buat apa bersarang gitu ya, Bersarang. medianya gitu. Benar ya? Bener. Emang seperti itu. Makanya kalau zaman dulu, ini zaman-zaman kerajaan ya. Ya. Kalau ada patung dewanya dia, terus habis itu kerajaannya kalah perang, dipenggal dewanya. Patung-patung besar itu. Oke. Makanya ada banyak patung-patung besar yang dipenggal di peninggalan-peninggalan. Ya. Nah, seperti itu memang. Itu udah dewanya. Dan tambahan lagi sedikit, belum lama ada dalang yang dari Jawa, dalang di tempat itu. Nggak tahu kenapa bisnya itu nggak bisa jalan, mogok selesai wayangan. Karena saya dapat info dari Mas Dimas, nggak ada sesajen. Mas Dimas yang telepon Yang tadi Ya, ya. Mas. nggak ada sesajen dan nggak ada istilahnya nggak ada ulok salam. Kalau nuwun itu. Ulo nuwunnya nggak ada kepada kaki danyang yang ada di tempat. Jadi ada beberapa hal sih gue tangkap dari bis mogok tadi, nggak ada sajen, Ya, uluk salam, nggak ada solarnya juga. nggak ada solarnya juga. akinya mati. Akhirnya mati. Jadi bukan iramisnya, bensinnya habis. Bensinnya habis. Aku nggak tahu ya. Ini si Rian ini ceritanya aku tahu. Ini saksinya banyak. Iya kan aku bilang tadi ini kisah nyata, Kisah cuman nyata. ya begini caranya menyampaikannya lucu. Siapa yang gitu ya? Lucu emang kalau dia yang cerita. Nah tapi tadi Mas Sampai ketawa Mas dia. Tommy punya 2 cerita kan, 2 cerita yang dari 5 tadi 2 yang paling serem, satu lagi? Satu lagi nih, nggak tahu ya, nih orang kan kadar seremnya beda-beda ya. Ya. Tapi kalau menurut kita nih serem gitu. Jadi balik lagi cerita ke temenku yang baru pindah rumah. Sebenarnya ini masih bisa kita bahas pas ke rumah kemarin. Cuma ya kita bahas sekarang aja kali ya. Jadi temanku ini baru pindah rumah. Jadi dia tadinya dia di luar kota, aku lupa luar kota yang mana. Intinya dia pindah rumah second dia baru tempatin. Dan rumahnya itu rumah zaman dulu lah. Jadi kayak rumah bangunan tua lah, bekas bangunan Belanda. Ya benar-benar bentuknya belum berubah sama sekali. Orang tuanya beli rumah itu karena harganya lumayan miring nih untuk rumah sebesar itu, dan ya di daerah situ gitu loh, rumahnya lumayan harganya oke lah. Nah, singkat cerita, mereka udah tinggal tuh di rumah itu selama sebulan. Memang selama sebulan tinggal di rumah itu, temen aku ini cerita sering ada suara aneh gitu loh. Jadi kalau malam tuh kayak ada suaranya nggak jelas, tapi sama dia dan keluarganya itu nggak pernah cari tahu. Ini sebenarnya ada suara apa sih? Ini ada makhluk apa, gangguan apa? Mereka nggak, ya ignore aja lah. Ya nggak peduli lah gitu. Biarin aja lah. Iya, biarin aja gitu. Nah, puncaknya, klimaksnya temanku ini malam-malam kebelet kencing ke toilet. Nah, kondisinya orang tuanya udah pada tidur, dia ke toilet sendirian. Nah, entah kenapa pas di toilet itu tuh dia udah merasa aneh nih gitu loh, nggak kayak biasanya nih malam dia pengen ke toilet itu rasanya kok aneh, feeling dia aneh aja. Akhirnya dia ke toilet, kencing malam-malam. Pas di dalam toilet itu dia juga kayak ngerasa ada yang merhatiin. Padahal biasanya sama sekali nggak ada, itu sunyi banget, nggak ada suara apapun, dia ngerasa kayak ada yang merhatiin. Dan akhirnya dia kencing. Setelah kencing itu dia kayak ngedenger suara ketawa. Gitu kan. Suara yang klasik tuh. Suara klasik ya, suara perempuan ketawa lah. Dan kebetulan temen-temennya agamanya Katolik gitu. Jadi kalau di dalam agama Katolik ataupun Protestan itu kan ada namanya doa Bapa Kami kan. Ya. Jadi temanku ini mungkin karena dia takut, dia mungkin doanya dia doa Bapa Kami yang dipercaya bisa membentengi, menjaga dia. Akhirnya dia doa Bapa Kami gitu. Dia kencing sambil dia cerita Bapa Kami yang ada di surga, Bapa Kami yang di surga. Dia tapi sambil keadaan takut gitu, takutan. Nah, karena dia takut, jadi kencingnya tuh jadi kayak nggak keluar gitu loh, jadi lama gitu kan. Kita kalau takut itu kan kayak macet gitu, mampet gitu kan. Nah, akhirnya udah mau nggak keluar itu makin kenceng, Bapa Kami. Nah, suara ketawa itu tiba-tiba hilang. Terus dia udah tenang dong, oh udah nggak ada nih, ampuh nih. Terus dia udah nggak diucap lagi tuh doa Bapa Kami, dia cuma dalam hati Bapa Kami.
nggak lama dari itu pas dia nengok gini ada sosok perempuan nempel ke mukanya ngikutin dia gitu. Bapak kami. Wah itu aku langsung ngebayang di posisi dia lagi baca doa, tiba-tiba hantu itu deketin dia terus ngikutin doa dia. Iya itu. Wah itu Jadi kayak hantunya lebih apal doanya gitu ya. kayak malah nantangin balik gitu loh. Bapak kami. Akhirnya dia lari ketok-ketok orang tuanya. Akhirnya udah semenjak itu dia bawa orang ya kalau bawa pastor ya kalau di Katolik ya bawa pastor buat didoain lah, kalau dalam musim dibawa bikin pengajian lah gitu. Dan ternyata memang belum sempet dibikin kayak kulo nuwun pengajian gitu dulu, didoain dulu. Yang tadi itu belum perlu nuwun, belum ada sajen sama solar habis. Ya ini masih ada. Bukan, solarnya enggak ikut solar. Ini masih ada korelasinya sama ceritanya Rian tadi kan. Berarti memang Harus tempat baru ya. Iya, permisi dulu. Kalau aku sendiri kan sebagai orang Jawa kalau ke tempat yang asing gitu belum pernah, kalau misalnya kepepet kebelet itu kan kulon dulu nyuwun sewu dulu numpang gitulah gitu loh di tempat baru. Dan itu menurutku lumayan serem sih ceritanya sih. Serem Ini sih banget. diikutin gitu. Oke, tapi ini kayak selain yang Mas Tommy cerita tadi tentang bapak kami ya doa lah tiba-tiba ditantangin deket. Ini kan di beberapa film juga ada ya. Ternyata pengganggu tuh lebih jago tuh bacaannya tuh. Lebih keren. Itu memang ada kayak gitu. Yang jadi memang dia ngeganggunya kan dari dua cerita Mas Tommy tadi kan sengaja ngedeketin gitu tuh. Emang ada ya kayak gitu. Ada. Mereka lebih jago, lebih hidup lebih tua daripada orang yang lagi ditakut-takutin nih. Benar. Oke. Jadi mereka ya elah, aku udah kenal yang kayak gini. Kalau kamu bacanya cuman di lisan aja nggak dengan hati ya nggak takut aku. Gitulah kira-kira. Atau mungkin dia baca doanya tuh nggak sepenuh hati karena masih ada rasa takut. Iya, tapi kan susah memisahkan itu tuh susah gitu loh. Iya. Itu memang beberapa orang kalau baca apapun yang dibaca sama ya, tapi yang baca beda, mantepnya beda ya beda hasilnya. Beda. Iya, karena kan katanya kalau makin kita takut kan dia energi makin kuat, makin kuat lagi. Iya. Tapi ada satu tempat yang mau kita energinya kuat, mau kita baca doanya salah, mau bener, mau kita baca doa mau enggak ngaruh. Kalau itu makhluk bener-bener kepingin, udah selesai. Ada. Waduh. Ada daerahnya. Cerita. Nah, kemarin aku bilang, aku cerita luar Jawa lagi. Ya. Nah, aku cerita luar Jawa, ada yang namanya Pulau Kumala. Pulau Kumala buat kalian yang tahu itu ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Tenggarong. Oh, Tenggarong. Iya. Aku pernah ke sana sebelum jembatan Tenggarong runtuh. Oke. Jembatan Tenggarong itu pernah runtuh. Iya. Dan dipercaya ada naga Sungai Mahakam yang lagi marah di situ. Naga di dalam dasar sungai. Di dalam Sungai Mahakam. Mitos itu ya. Cerita yang beredar gitu ya. Cerita yang beredar seperti itu. Dan kalau kita bayangin sungai-sungai di Jawa berapa meter sih? Oh, kalau Kalimantan gede-gede. Wah, Kalimantan. Ujungnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bener-bener sungai besar sekali. Hingga di tengah-tengah sungai itu ada pulau. Oke. Namanya Saking Pulau gedenya Kumala ya. Saking gedenya. Namanya Pulau Kumala. Pas waktu itu aku ke sana sedang ada pekerjaan. Itu Pulau Kumala awal-awalnya dibuka. Di situ udah ada beberapa tempat hiburan, kafe ada, wahana wisata ada, hotel ada. Hotel ini gabung sama resort. Oke. Bagus banget. Ada kolam renangnya, resortnya dari rumah-rumah ulin gantung gitu kan, panggung gitu kan. Rumah panggung. Nah itu bagus banget. Kita waktu itu timku ada tiga rumah ya, tiga cottage di dalam Pulau Kumala itu. Pulau Kumala ini dipercaya warga sekitar sebagai sebuah pulau yang keramat. Karena dulunya dipercaya itu kapal yang dikutuk nggak bisa jalan. Tapi bentuknya kayak kapal nggak? Kayak kapal. Kayak kapal. Kalau nanti dilihat bentuknya Pulau Kumala dari atas itu kayak perahu betul-betul di tengah nyandet dan ngadepnya persis ke arah keratonnya Kutai Kartanegara. Oke. Persis banget ngadepnya ke situ. Nah, singkat cerita, aku tahu lah, kita semua tahu kalau ini tempat serem. Ini tempat benar-benar serem. Namanya aku iseng, sama setan juga aku iseng, teman-temanku ini kebetulan juga iseng. Dulu zamannya waktu itu seru-serunya
uji nyali tuh, masih dunia lain tuh. Iya. Yang lambaikan tangan gitu tuh ya. Nah, kita bikin acara kayak gitu. Kita bikin acara kayak gitu yang main PS bola itu loh. Iya. PS yang kalah harus ambil piring di dapur. Kebetulan cottage-nya sama dapurnya ini jaraknya sekitar 100 meteran lah. Jauh lah. Jauh. Dan dapurnya ini bener-bener ada di hotel utamanya. Nggak ada orang sama sekali. Kalau malam sama sekali nggak ada orang. Biasanya kalau kita minta sesuatu, kita kontak dulu, kontak apa namanya? HT. Kontak HT. Udah, ada nih yang kalah satu. Ada nih orang yang kalah satu. Udah, mau nggak mau Ngambil piring. janjimu ya. Ya. Kebetulan ini orang lebih penakut daripada kita yang lain. Oh, dia paling penakut. Paling penakut. Udah kelihatan lah, mimiknya udah kelihatan. Iya. Dia keluar, selang berapa langkah, ayo ikutin. Udah kita ikutin, sama kita takut-takutin. Iya. Lempar, kludak. Takut lagi dia. Tapi nggak balik. Apa ya? Nggak balik. Tapi dia nggak tetap balik. parah. Iya. Dapur. Oh, kan kita bawa HT. Bawa HT. Ayo, jangan balik ya. Ya, balik. Kludak, anjir. Serem. Itu soalnya udah malam, udah jam 12 malaman lah. Oke. Jalan lagi, kita lempar lagi. Udah, kasihan. Begitu kita lihat ya, jadi jalannya dari cottage lurus, terus ada belokan dikit, itu ke arah hotel, kolam renang depannya, kolam renang dulu. Nanti ada di pojokan sebelah kiri dapurnya. Kita mulai lihat, itu apaan itu? Coba lihat. Kita semua lihat di atas kolam renang itu ada, kalau orang bilang kuntilanak melayang lah. Satu, dua. Enggak cuma satu, banyak, serius bener. Beli di gue. Tiga empat kuntilanak itu nggak apa-apa tuh anak. Udah nggak apa-apa, biarin aja ya kan. Kita lihat. Tapi teman-teman kita pun lihat semua. Itu 3 orang yang ngikutin, termasuk aku ya. Kan mainnya dua-dua diadu. Terus itu berarti 4 orang kan. Yang paling suwe dia lah. Dia kayaknya nggak lihat, dia kayaknya nggak ngeh. Dia tetap jalan-jalan. Ayo jangan balik, kita iniin kan. Ayo jangan balik. Gitu. Dia udah anjir, rasanya nggak enak. Jarak aku dan teman-teman sama itu orang itu mungkin 20 meteran lah. Dekat 20 meteran. Karena kan ada bakau-bakaunya ya. Kita ngumpet. Dia masuk ke dapur. Seret. Begitu dibuka, ada suara ketawa. Lari itu temanku. Berarti itu suara yang di atas kolam renang tadi ya? Sayangnya bukan. Sayangnya yang di atas terbang itu hanya sedikit daripada yang di dalam dapur itu. Wah, salam. Jadi itu benar-benar markasnya. Sarangnya ya. Sarangnya. Tapi dari ceritanya temannya Catmo, lihat nggak dia di situ? Atau cuma denger aja? Denger aja. Kalau yang datengin dapur itu, dia cuma denger aja. Cuma denger suaranya aja. Dan dia langsung panik, langsung kabur, langsung lari dia. Itu orang kita denger kok dari jarak jauh. Kok Catmo bisa tahu ini di dapur banyak sarangnya? Ya karena suaranya banyak, suaranya beda-beda, banyak saut-sautan banget. Sementara yang di kolam masih nari-nari? Masih di atas terbang-terbang. Itu terbangnya nggak tinggi ya, terbangnya kuntilanak yang di kolam itu. Kalau kita berdiri itu sekitar satu depan di atas, dia terbangnya di atas. Itu salah satu cerita yang di Pulau Kumala, ngeri Pak, Pulau Kumala itu Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, itu tempat jadi tempat hiburan. Dan seiring berjalannya waktu kembali, yang namanya pulau ini ya, sekarang udah beda lagi, kayaknya tutup lagi deh kayaknya. Nggak tahu, tolong warga-warga Tenggarong, Kalimantan khususnya Tenggarong ya, coba perkembangannya Pulau Kumala sekarang gimana? Aku penasaran soalnya sama Pulau Kumala itu. Pengalamanku banyak lihat lihat naga Sungai Mahakam juga pernah di situ. Naga. Berarti nggak sekedar mitos ya itu ya? Beneran ada naga. Nanti aku cerita. Nggak maksudnya naga apa? Bentuknya ada sisik-sisiknya gitu. Nah, jadi kalau kita deskripsikan makhluk-makhluk mitologi itu nanti kita nggak kebayang kalau nggak benar-benar kita lihat. Contoh yang ada di Tenggarong ya, Lembu Suwana. Iya. Lembu Suwana itu gajah. Terus habis itu punya sayap. Gimana coba bayangin, gajah punya sayap gimana?
ya itu kok namanya lembu swana ada lah itu lembu swana hewan-hewan mitologi kayak gitu ternyata memang kalau kita nggak mengalami itu sendiri nggak lihat itu sendiri kayaknya gimana sih bayanginnya nah gitu Masukin gajah dalam kulkas gimana? Kurang tahu itu. panik lah dikasih tebak-tebakan Gimana masukin gajah dalam kulkas? Nggak ngerti. Gajahnya gede kok. Buka pintu kulkasnya, masukin gajahnya. masukin lah. gajahnya Selesai. masukin gajah dalam kulkas Kan gajah gede. Kulkas kan bisa buat kulkasnya gede. gede. Sekarang Oh, iya sih. masukin jerapah dalam kulkas gimana? Jerapahnya duluan, masukin. Buka pintu kulkasnya, masukin jerapahnya. Alah, buka pintu bisa, kulkasnya, bro. gajahnya keluarin dulu, masukin jerapahnya. nggak Oke, lanjut. cukup Cukup kalau gede. Tutupnya ya Mbak. ya ya udah jadi ya itulah pengalamanku masih banyak sih sebenarnya tapi aku pengen berbagi banget buat teman-teman kisah dunia lain tetap kalian sharing cerita di sini jangan lupa sama tinggalin apa namanya IG. ya apa namanya username IG-nya nanti ditinggalin cerita yang menarik nanti kita transferin aku aja udah kita transferin 50.000 buat 2 orang Lumayan. buat kuota Pasang Iya, slot. dong. Nah, jangan ya. Oh, kan jangan ya. bro, Jangan. ya, biasanya di sini nih pengacara tolong diapalin mukanya dia. Mohon maaf nih, kita nggak bisa bantu. Kita nggak bisa Iya. bantu. Jelasin aja di depan penyidik nanti. Aman. Mungkin lipsticknya juga pasang slot kok. Waduh, saya nggak ikut-ikut ya. Iya ya, zoomnya ke sini ya. Maksudnya ke sini zoom. Aman. Halo. Jadi nanti setiap segmen merinding berarti ada Mas Tommy, Ada, Mas Rian. ada. Lucu Ada. nih. Lucu ini. Ada kita Sepertinya episode selanjutnya saya izin izin. daripada menjadi bahan bulian. Dari Mas Tommy memang kita punya banyak contoh ya, karena tongkrongan itu memperkaya cerita ya Mas ya. Iya, Iya kan? Setiap orang datang dengan, gua kemarin gini, gua kemarin kayak gini. Iya, jadi kan kalau kita tongkrongan kan kadang ngomongin sesuatu yang update kan, Iya. entah itu bola, entah itu yang lagi viral. Tapi itu tetap horor. Ujungnya pasti ada aja horor. Apalagi kan mereka juga tahu kan, aku sering ikut ya Konten bikin horor, konten horor, banyak ngobrol sama narsum-narsum. Jadi sering berbagi cerita juga ke mereka. Contohnya kemarin dulu habis syuting horor itu ya, ceritain lagi ke temen, kira narsum gue ceritanya serem banget, bla 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 bla. Jadi kayak jadi saling cerita aja, gitu. Saling sharing ya. Saling sharing. Iya. gitu. Aku mau spill sedikit aja sesuatu. Iya. Nggak jauh dari sini, Lebak Bulus. Aku punya teman-teman yang dulu sering jalan-jalan di situ. Dan di situ ada salah satu supermarket supermarket besar lah, aku bilang. Giant. Bukan. Kalau ini beneran jangan disebut, Pak, karena iya. ada sesuatunya, Pak. Karena ada sesuatunya. Apa itu, Ki? Dibangun di atas pemakaman. Kemudian selalu ada orang yang kesurupan di situ dan dia minta satu titik yang sama digali. Setelah itu benar-benar digali, ada ketemu tengkorak jari. Tulang belulang jari. Tulang jari. jari. pecah tapi segini, pecah tapi. Oke. Benar-benar pecah segini. Nah, itu tempatnya nggak jauh dari sini. Nanti ada teman-temanku yang tongkongan, anak-anak tongkrongan Lebak Bulus itu. Nah, terus setelah ditemukan itu efeknya apa? Setelah ditemukan itu aman sudah. Tapi sebelum itu ditemukan ada yang kesurupan. Iya, ada aja kejadiannya. Ada aja kejadiannya. Bahkan di area situ, soalnya sampai sekarang jalannya masih gelap kok kalau di daerah situ. Daerah Lebak Bulus. Daerah Lebak Bulus. Oh, tahu kayaknya dari supermarketnya. Nah, itu dekatnya komplek TU itu. Iya, iya. Gak usah makin kecil. Oh iya. Ketahuan. Iya. Ntar ada yang kesurupan macan gini. Gitu. Nanti kawan-kawan kita cerita itu. Kalau bisa kita undang temanku yang si Gimbal 1 itu. Ya, tutup Ki. Daripada serem. Ya udah, tutup aja dah. Gantian. Oh ini nih, Rian. Jangan mau Tutup. Iya. Ya wes, dah. Baik, teman-teman. Ya. Terima kasih sudah menonton Mendownload. Oh, menonton. Kisah Dunia Lain episode ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen ya? Komen juga yang Komen banyak. juga yang banyak tentang pengalaman kalian di horor kalian. Sebarkan ke teman-teman. Sebarkan ke teman-teman dan jangan lupa cantumin nama IG-nya kalian. Oh, yes. Dan jangan lupa follow IG-nya Siapa? Rian. Ki Atmowijoyo dan Kisah Dunia Lain. Terus besok harus nonton lagi nggak? Besok wajib nonton. Video yang udah ditonton lagi nggak? Harus ditonton lagi. Terus? Kemudian Karena hukumnya kalau nggak ditonton haram.
Aduh, Oke, rasa sampai emosi. jumpa lagi kawan dari dunia lain.